Jokowi, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu adalah Jokowi di Bandara Adi Sumarmo, Solo, pemirsa, sekitar 4 hari yang lalu, atau bisa dikatakan sehari atau seharilah sekira ya, setelah dia datang dari Jakarta mengikuti acara resepsi kemerdekaan, ya baru nyeleh ke Bokong di Solo, dan tampaknya tahu bahwa akan ada OTT terhadap anak buahnya, ya. Itu mengapa dia terlihat di bandara, dan video berikutnya itu bisa dipastikan itu adalah ruang tunggu Bandara Adi Sumarmo, ya. Terlihat Jokowi bersama Noel. Jadi sepertinya memang ini ada satu rencana besar dari Prabowo untuk menyingkirkan orang-orangnya Jokowi, dan Jokowi juga terlihat kan di bandara itu juga tidak sedang santai-santai bersama istri, karena istrinya tidak dibawa gitu kan. Dia sendiri, hanya pengawalnya saja yang kelihatannya banyak sekali. Itu Pak Jokowi, itu Pak Jokowi. Walaupun memang kelihatan Jokowi kok pendek banget gitu. Beda dengan Jokowi presiden dulu, ini kok pendek banget. Ini juga sebetulnya misteri ya. Benar-benar Jokowi atau enggak. Tetapi dalam konteks ini, para jenderal atau para orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi memainkan satu strategi bagaimana bertahan untuk menghadapi gempuran yang mulai dilakukan oleh Prabowo itu. Ya, dia jalan, dan ketika di ruang tunggu bandara, ya sudah ditunggu oleh Noel rupanya itu, pemirsa. Dan Noel sempat menyatakan ini ada salam dari Pak Jokowi dengan badan menempel, seolah-olah ingin mendapatkan perlindungan dari Jokowi. Ini terlihat juga videonya sama dengan diuploadnya ya, itu 4 hari yang lalu. Jadi sebelum Noel itu ditangkap, pastinya lah sebelum Noel itu ditangkap. Noel ditangkap itu tanggal 20 malam. Jadi bisa diduga mungkin mereka pakai pesawat pribadi atau seperti apa, biar nggak ketahuan sama banyak orang, terbang ke Jakarta, ngatur strateginya gimana ini menghadapi perilaku Prabowo, ya. Strategi apa ya, karena tampaknya rencana-rencana yang dibuat oleh grupnya Jokowi itu disampaikan oleh Gatot Nurmantio, Jenderal TNI Purnawirawan, yang melihat bahwa di kabinet Jokowi, di kabinet Prabowo ini terjadi penggembosan dan upaya untuk menggulingkan Prabowo itu tampaknya mulai dimakan oleh Prabowo. Dan bentuknya mungkin pukulan pertama adalah dilakukan dengan test on the water, ya, memberikan abolisi serta amnesti terhadap orang-orang, ya, terhadap orang-orang yang merupakan lawan dari Jokowi. Dan orang-orang ini betul-betul dekat dengan orang yang ditakuti oleh Jokowi, Megawati maupun Anies Baswedan. Nah, ketika test on the water itu belum menunjukkan reaksi apa-apa, maka Prabowo pindah kepada naik pada tahapan berikutnya, yakni memecat orang-orangnya Jokowi dari kabinet. Nih, pemirsa, tampaknya strategi yang dapat kita baca, ya, kalau kita bisa melihatnya untuk seperti ini, ya, jadi tahapannya sudah mulai naik. Dan ini seperti dikemukakan oleh Rocky Gerung. Bahkan setelah setelah 17 Agustus akan ada breaking kabinet apa-apa istilahnya itu, ya, untuk menggambarkan reshuffle kabinet yang gede-gedean, dipotongin tentakel-tentakelnya Jokowi. Dan ini juga mulai terlihat dari apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto.
bahwa menteri-menterinya yang korupsi, ya, ini berbeda dengan harapan Noel yang berharap dia mendapatkan amnesti dari Prabowo. Dijawab Prabowo dengan surat pemecatan. Dan Prabowo mengingatkan bahwa diminta Presiden itu mau semuanya, terutama menteri-menterinya itu berantas korupsi. Itu artinya menteri-menteri yang kemarin korupsi dan lain sebagainya, ya, itu akan kena ancaman untuk dicopot. Ini tamparan yang semakin keras kepada Jokowi. Apakah Jokowi sudah mengatur strategi satu pukulan untuk menghancurkan Prabowo atau pada akhirnya menyerah? Ini menjadi teka-teki. Tetapi yang jelas, ya, kelihatan sudah mulai konsisten dari sejak 17 Agustus itu. Prabowo tidak lagi muji-muji Jokowi, atau mungkin karena tahu itu adalah Jokowi KW, tetapi dia ingin, dan mungkin karena kekhawatiran publik bahwa publik sudah begitu muak dengan situasi yang ada, dia mau mencari muka ke publik dengan cara menghantam orang-orangnya Jokowi. Ini kelihatannya akan terus semakin ramai hari-hari yang akan datang, dan ini apakah akan ada masa depan bagi rakyat Indonesia masih belum begitu jelas. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.